Betul. Ketik aja Miss Yuni, saya minta alamat kantor. Saya mau datang ke kantor gitu aja. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Ini bukan pagi, ini udah siang ya teman-teman ya. Saya yang bangunnya telat. Saya bangunnya jam 11-an. Jam 11 baru bangun langsung sarapan. Waduh, jadi jadi ya telat live-nya. Karena Miss Yuni bangunnya telat. Yo, Bora. Liga. Oke teman-teman, terima kasih sekali. Sudah tiba-tiba udah ada yang masuk aja ya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih yang sudah hadir di pagi hari ini, sudah menyapa saya, dan ya sebenarnya belum ready, tetapi ternyata sudah kepencet duluan. Jadi teman-teman terima kasih sekali atas kehadirannya di pagi hari ini. Bukan pagi lagi Miss, ini udah siang nih yo. Miss Yuni ki telat tangi re asli nih re. Karena semalam itu saya live itu sampai pagi. Waduh, saya itu nggak pernahnya karena semalam itu saya itu gak iso tidur, kelingian, alah live aja lah kesuwen. Iya kan Mbak Musrifah, bener nggak sih? Yolanda anak wedok, Emi, Rena, Puji, Lita, terima kasih, Wong Deso, Ana, Elin, Rena Faradela, Mbak Sri Hartati, Inder, anak wedok, Bella, terima kasih semuanya, Rizka, Rena, waduh Jan, oke sampai jeleput lah ngabsen siji-siji, kebanyakan ampau, aduh absen aku Miss jadi Bunda Aza. Ya kita absen Sito Afida, terima kasih yang sudah gabung juga di pagi hari ini. Hari-hari saya menjadi indah karena kalian hadir di setiap saat saya live day. Ini adalah kebanggaan bagi saya pribadi. Kalau dipikir-pikir Tantaliu, waduh. Kalau bikin jeneng aja angel-angel teman-teman, karena kalian tahu kan, saya itu nggak pinter spelling, jadi iso-iso kok malah keliru menyebut namamu. Aku nunggu dari pagi, saya minta maaf. Taiwan juga hadir, terima kasih sekali. Karena semalam itu nge-live-nya secara ugal-ugalan ya. Dan semalam perlu kalian tahu saya mendapatkan saweran itu sebesar 133 US dollar. 133 US dollar itu setara 1 juta, 2 jutaan ya, kurang lebih 2 jutaan ya teman-teman ya. Jadi semalam itu saya dapat singa, dapat paus, dapat apa aja ya teman-teman ya. Jadi semalam saya live itu dapat 2 jutaan. Jadi bisa buat tambah beli beras. Jadi bisa buat tambahan beli beras untuk memenuhi 1 ton lagi, karena saya sudah mendapatkan beras sebanyak 1 ton dan rencananya kita bisa mendapatkan 2 ton. Jadi hasil dari saweran kalian itu tidak masuk ke saya. Saya tidak mengambil hasil dari dari uang saweran itu. Karena saya sudah berjanji dapat anak singa. Betul, ini yang semalam ikut nonton saya. Jadi semalam itu saya dapat saweran sebesar totalitas itu 2 juta. Jadi ini dari Korea ya. Saya semalam digeruduk anak-anak Korea. Dan anak-anak Korea tuh nyawer semua ya, yang termasuk yang dari Daegu, terus semalam juga yang dari Kalimantan ya. Aduh, saya tuh nggak tahu kok dari Korea Miss. Iya semuanya dari Korea. Jadi karena kemarin bahasanya tentang Korea, semalam saya diserbu oleh anak-anak Korea yang bagi-bagi saweran di luar ekspektasi. Dan saya tidak pernah live malam ya. Saya nggak pernah live malam teman-teman. Ini pertama kalinya dalam sejarah saya itu jam. Biasanya kalau saya live malam itu ada kejadian sesuatu atau ada masalah gitu, baru saya live tengah malam. Tuh, HP ku sita endi? Oh, HP ku sita endi? Bapak, HP ku sita endi, Bapak? Bapak? Ya. Oh, kau lengo ke Tinwa? Hah? Oh, lengo Tinwa? Sampai kan, Fong. Oh, mungkin ya kau Tinwa.
Samsung berarti? Oh heboh. Thank you. 鎖翻門啊！鎖翻，因為頭先太嘈。佢鎖咗未啊？未鎖閂門啦，接電。啊 Halo? 鎖閂翻佢啊？ Halo? Halo. Iya. Halo, selamat siang. Selamat siang, ada yang bisa dibantu? Ini dengan Miss Cindy kan? Iya, saya sendiri, ada yang bisa dibantu? Oh iya. Perkenalkan nama saya. Pak, nggak usah dikenalin. Oh, Ini, oh gitu. Ah, Oh iya, ah. oh gitu. maaf, soalnya saya lagi live, jadi saya nggak perlu kenalan. Ada yang bisa dibantu? Iya, siap. Iya. Terima kasih ya, Miss. Siap. Saya mau sedikit cerita, tapi juga sebenarnya mau mengadu sih sebenarnya. Oke, mengadu. Silahkan Bapak. Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini, Miss. 1 tahun yang lalu itu teman saya kan ada yang WHV di Australia. WAV di Australia. Oke, siap. Terus? Iya, terus dia itu nawarin kerja gitu loh di Oke. sana. Mm-mm. Terus kan teman-teman saya tanya ke Miss, Mm-mm. ke anaknya itu Mm-mm. berapa gitu. Mm-mm. Nah, katanya biaya awal itu 7 juta itu untuk visa, terus 800.000 buat paspor. Mm-mm. Nah gitu, terus setelah kan saya cari-carikan tuh itu uangnya. Mm-mm. Saya jual motor, akhirnya itu saya transfer ke dia. Mm-mm. Nah habis itu udah saya transfer 7.800.000 itu, dia minta tambah, katanya buat ini bro, ini buat jaminan imigrasi katanya gitu. Oke. Berapa gitu, dan saya tanya bro ini nek 5 juta nih kok enggak gitu. Mm-mm. Terus habis itu ya saya tak carikan gitu, akhirnya saya minta waktu toh itu buat transfer yang 5 juta itu. Mm-mm. Terus anaknya bilang gini, wes bro tak talangi sih, itu bilangnya. Mm-mm. Oh ya bro, jadi kan saya sungkan tuh Miss akhirnya. Oke, betul. Saya sungkan, terus akhirnya saya carikan lagi itu kurangannya yang 5 juta. Mm-mm. Nah habis itu dapat, tak transfer ke dia. Nah dia bilangnya gini, bro ini visa ini visa sponsor, bilangnya gitu. Mm. Jadi kamu ngenteni hasil itu ke perusahaan, tapi wis tenang ae. Oh biaya kabeh aku sing nanggung. Oh. Maksudnya bukan biaya apa? Kalau nggak jadi berangkat, yang tanggung jawab dia gitu loh Miss. Oke, siap. Terus? Terus ada lagi setelah itu, nanti kalau sudah pasporan bisa turun, nah itu minta biaya asuransi katanya. Biaya asuransi itu 25 juta. Oke. Gitu. Jadi seling waktu berapa bulan ya, dari Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, bulan 7 itu dia ngirimi aku kayak apa, bukti visa granted gitu loh Miss. Nah, ngirimi visa granted gitu, terus minta ini yang 25 juta loh. Terus saya juga bingung, lu kan belum pasporan, aku bilang gitu. Oke. Paspor belum jadi loh bro. Oke. Paspor belum jadi kok ini Visanya udah granted. 25 juta. Nah, visanya kok udah granted. Iya bro, aku gara-gara ngenteni email tok iku. Iki tekan aku wis granted bilang gitu. Kan itu temanku tuh, Miss. Oke. Jadi bukan teman kampung, tapi teman sekolah, kakak kelas dia. Oke, siap. Kayak gitu. Terus piye iki? Masa aku transfer sing selawe kan aku belum terima email, aku bilang gitu. Iya bro, iki aku wis diinfo bose awakmu bulan 7 katanya, bulan 7 berangkat. Bulan gitu. Bulan 7 akhir berangkat. Nah, terus akhirnya kan wis malih nubiah malih. Miss, akhirnya sama kan ibu, orang tua juga tahu, terus habis itu
sama ibu itu dicarikan pinjaman. Carikan pinjaman ke bule. Habis itu kan dikasih, tapi bulan 12 itu bulan 10 itu harus dikembalikan. Uangnya yang 25 itu karena buat acara pernikahan anaknya. Nah, setelah uang 25 itu saya transfer, terus sampai waktu yang dijanjikan itu bilangnya tetap suruh nunggu, sabar bro, nunggu bikin Australia anjane angel dan gitu katanya. Terus suruh nunggu akhirnya sampai bulan 10 otomatis kan yang buleku itu nagih yang 25 itu. Nah, akhirnya kan saya juga nguber temanku yang di Australia itu tuh, Iya. Bro, piye isi to dilanjut lo enggak, lek situ dibudani dan budano, lek enggak ya balekno duwike. Ini balekno. Bener. Gitu. Terus? Nah, suruh tetap bersabar, terus akhirnya sampai bulan 12 itu wis nggak bisa lagi, nggak bisa. Soalnya saya kan juga harus ngembaliin uang 25 juta itu. Betul. Ke buli saya. Akhirnya karena wis tukaran di keluarga wis rame. Tukaran akhirnya saya gadekan sertifikat itu, sertifikat rumah. Ini. Lah katanya dijanjikan awal Januari ini, akhir Januari ini uang saya dikembalikan, tapi sampai sekarang belum dikembalikan. Nah, terus saya rencana mau ke keluarganya di Ngawi sana. Terus saya mau laporan polisi, tapi dia ngancamnya gini, lek awakmu nang Ngawi nang aku sekarang ngurusin masalah lagi bro, wis masuk bodoh, duitmu arepe ilang, arepe anu, aku wis masuk bodoh. Nah dia bilangnya gitu lah, harusnya kan itu kan tanggung jawabnya toh Miss. Betul. Nah sampai sekarang itu tetap nggak dikembaliin, kalau ditagih tetap suruh sabar gitu terus. Itu gimana misalnya laporannya kemana? Oke, satu hal inilah yang saya edukasikan. Kenapa jenengan lapor ke saya nih? Pertanyaannya kenapa jenengan lapor ke saya? Nah pertama itu saya kan nggak pernah lihat Miss Yuni itu di YouTube ataupun di TikTok. Saya tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu. Kemarin itu nggak tahu kenapa di timeline YouTube saya itu Miss Yuni sama ini. Uya Kuya. Okay. Channelnya Uya Kuya itu. Padahal saya juga nggak pernah lihat Uya Kuya itu, saya juga nggak pernah. Itu, tapi ada videonya Miss Yuni itu. Terus saya lihat itu, nah kok kan itu ada narasumbernya yang di dekatnya Miss Yuni itu. Nah, itu kan ada yang ditipu anak WHV juga. Terus itu bisa dibantu gitu. Ya harapannya ada solusi gitu, Miss. Oke, satu hal di mana saya sebenarnya memberikan edukasi ini dari 2018 Pak, tentang sebuah perdagangan manusia yang dilakukan oleh saudara-saudara kita sendiri. Jadi orang-orang kita sendiri Pak yang tega membunuh kita, bisa dibilang seperti itu ya. Dimana cara mereka itu bukan hanya teman ya Bapak ya, saudara kandung, satu kakek itu bisa melakukan juga. Jadi kenapa saya bilang seperti itu? Jadi ini penipu ini dia itu sebenarnya tidak pernah tahu tentang soal Australia Bapak. Ini pertama. Dan kedua, bukan hanya Australia, termasuk ke Afrika juga, ke Amerika juga, ke Polandia atau negara-negara lain, Jepang, Korea. Jadi ini adalah penipu-penipu yang mereka punya koneksi seolah-olah di media sosial mereka mengenali orang tertentu. Tetapi sebenarnya mereka itu kosong Mbak. Dan orang-orang yang bisa ditipu oleh mereka adalah saudara terdekat mereka, teman terdekat mereka. Nah, kalau jenengan jadi korban, tanyakan sama dia maunya dibawa kemana. Karena satu hal, dia ada unsur penipuan. Karena tidak ada paspor, bagaimana visa bisa guaranteed? Itu nggak bisa, Bapak. Ya, ini sudah penipuan dari awal ya. Cuman masyarakat merasa tabu dengan apa yang saya sampaikan. Saya tidak pernah mengejas masyarakat yang tidak kenal saya. Mereka tuh
benar-benar percaya sama orang terdekat seperti jenengan. Iya kan? Ya, itu masalahnya kan itu teman gitu loh. Kalau orang lain mungkin yang menawarkan orang lain akan beda cerita. Nggak mungkin Pak, kalau gini loh, kelemahan seseorang adalah siapa sih yang bisa menyakiti kita Bapak? Orang terdekat. Betul. Siapa sih yang bisa menghancurkan kita? Orang terdekat kita dan orang yang mengenali kita. Pencuri, perampok, penipu, dan juga maling, itu biasanya orang-orang di sekitar kita Bapak. Jadi nggak mungkin dong Miss Yuni tiba-tiba nyari jenengan terus jenengan percaya. Bener nggak sih? Iya. Karena satu hal yang selalu saya katakan, jika seseorang promosi job di media sosial, di YouTube, di Facebook, percayalah, karena mereka tidak bisa dipercaya Bapak. Kenapa? Karena mereka kenapa? Iya, kalau itu saya pernah ada yang nawarin juga Miss di media sosial, tapi saya nggak kepancing. Iya. Nggak minat, terus intinya nggak terpancing sama sekali. Lah ini berhubung teman sendiri, jadi sampai kayak gini akhirnya jadinya. Iya, karena itu kan saya selalu bilang, penipunya itu orang-orang sekitar kita Bapak. Dan saya pertanyaannya, ini mau dibawa kemana? Bapak mau dibawa kemana? Nah ini saya nggak tahu, ini saya harus lapor kemana? Ke lapor kantor polisi mungkin, apa iya ditangani sama polisi, soalnya kan dia sedang WFH di Australia. Dia posisinya ada di mana Pak? Di Australia. Oke, di Australia. Berarti kan sebenarnya orang itu tetap bisa dituntut walaupun di luar negeri Bapak. Jadi tuntutan itu sampai dia pulang pun sampean tetap bisa nuntut. Jadi orang Indonesia menipu itu jangan dikira kalau di luar negeri nggak bisa Bapak. Suatu saat dia pulang dia tetap akan ada. Iya gitu ya, gitu Mas. Kemarin iya. itu iya. bukti chat sama bukti transfernya itu saya posting di grup Facebook kampungnya dia. Tapi saya hapus lagi soalnya saya takut kalau nanti kena ITE gitu loh. Oke, dan Bapak harus cari, nggak masalah sebenarnya Pak. Bapak yang penting apa yang Bapak sampaikan adalah fakta. Dan kalau bisa Bapak cari beberapa korban. Jadi nanti saya akan mengajukan sama Mas Uya Kuya dan juga kepada Martin Simanjuntak. Di mana ini penipuan, karena saya rasa yang ditipu bukan hanya Anda. Ya katanya ada 3, dia sendiri sih Miss yang bilang, katanya aku bingung bro, itu balik nih duitnya arek telu, awakmu sampai arek loro itu nih Hongkong, bilangnya gitu, tapi kan ya itu seperti apa saya juga nggak tahu. Karena itu kalau sampean ada 5 orang ditipu dengan orang yang sama, maka kita akan memberikan lembaga bantuan hukum. Lembaga bantuan hukum punyanya Mas Uya Kuya, yang akan ditangani juga oleh Martin Simanjuntak. Jadi kita nggak main-main Pak. Ya Miss. Jadi kalau Bapak setuju, cari siapa aja korbannya, dan sampean saya konekkan. Kamu orang mana sih? Blitar Miss. Blitar, oke. Saya konekkan dengan salah satu orang yang dari Banyuwangi ya. Sebentar ya. Oh ya. Dan mereka itu lagi mengkonekkan siapa saja yang pernah kena tipu. Sopo jenenge? Bagus. Mas Bagus nanti nomornya. Sebentar ya. Waduh, Agus Kepala Desa Lampung. Sebentar ya Mas ya. Ya, Miss. Soalnya di sini tuh kita punya grup, di mana grup itu adalah tentang visa Australia. Jadi ada penipuan semuanya itu ditipu oleh Australia. Ini adalah warga negara Indonesia yang PR Australia. Kita itu bergabung di dalam satu tim. Mana Bagus? Sebentar ya, tambahkan di kontak. Tapi sampai sekarang itu nomornya tetap aktif, bisa di chat, bisa di telepon, tapi nggak pernah mau ngangkat, katanya sibuk kerja gitu. Ya itu Mas, ciri-ciri penipu ya seperti itu. Ya kayak gitu. Sebelum mereka mendapatkan uang, mereka akan seperti itu. Akan terus.
akan terus menipu karena mereka hanya bisanya menipu orang-orang di sekitar, Mas. Totalnya kan kemarin itu 37 juta. Terus ini dikembalikan bulan berapa ya? Bulan 12 kemarin itu dikembalikan 5 juta. Jadi masih 32 juta. Halo? Halo Mas Bagus? Oke, Mas Bagus, tolong ini dikumpulkan, ini masnya ini salah satu korban yang mau ke Australia dan sebenarnya orang Ngawi penipunya. Kita kumpulkan yang ditipu sama orang-orang Ngawi karena saya rasa bukan hanya orang satu. Ya ini masnya di dalam, mungkin sampai catat, jadi kita masukkan, nanti kita bukukan. Kalau korban dari Ngawi ini lebih dari 5, nanti lembaga bantuan hukum dari Mas Uya Kuya dan Martin Simanjuntak akan bertindak. Siap. Oke, Mbak. Sampean berbicara dengan dia, saya matiin ya, karena kebetulan saya lagi live. Oh, gitu. Nah, silakan ngobrol satu sama lain ya, tak matiin ya. Ya. Terima kasih. Oke. Seperti itu ya teman-teman. Karena saat saya berbicara itu nggak ada yang percaya kalau kalian tidak mengalaminya. Jadi kenapa sih saya selalu katakan teman-teman, konten saya ini tidak ada namanya gimmick ataupun settingan. Saya terima kasih ya karena ada orang yang sudah nyawer ini ya dari Australia ini ya, Vios ini ya. Terima kasih sekali ya. Dimana ini orang-orang Australia yang PR Australia itu gerah gitu loh. Kenapa sih kalian sampai merinding saya? Karena anak-anak PR itu sedih banget lihat saudara-saudaranya terlantar. Tanyain anak-anak PR Australia yang melihat anak-anak Indonesia ditipu oleh orang Indonesia sendiri. Orang Indonesia menipu orang Indonesia, dibawa ke negara orang, habis itu dihempaskan. Berapa banyak orang-orang tersebut? Yami saya sendiri prihatin PR. Iya, saya yakin dia PR memang. Ini merinding saya. Solidaritas di Australia itu Bungsu Story, terima kasih sawerannya. Kenapa? Yang menyakiti kita itu bukan orang lain, bukan bangsa lain, tetapi bangsa kita sendiri, yang saudara kita sendiri, tetangga kita sendiri. Jadi saya tuh nggak ngerti ya harus berbicara apa ya. Saya juga harus ngomong apa? Saya harus ngomong apa? Karena pada kenyataannya orang-orang kita itu kalau dikasih tahu dipikirnya kita ngiri. Dipikirnya saya itu ngiri dengan mereka bahwa saya itu nggak tahu apa-apa aja. Ikut campur. Saya kok nggak bisa invite OS ya? Saya sudah mengikuti loh. Ikut balik. Berteman. Piye nginvite dia piye? Nyonya Sari terima kasih. OS lah ya wis tak naikno tapi gak iso. Kalian tahu lah aku ki pekok dalam hal ini. Ra iso ki rek. Gak iso kuwi. Gak kena. Apa nih di multi? Wis tak multi. Iya, dikiranya mereka itu saya cuman konten-konten doang yang dikiranya saya pingin viral. Kalian lihat, saya itu tidak pernah menginginkan viral. Semua kasus yang saya inginkan kalian tuh paham. Terima kasih ini yang dari Kalimantan juga. Jadi kalian itu jangan mengatakan bahwa konten ini adalah tipu-tipu. Konten ini sopo meneh kayak itu Mbak Lulu terima kasih. Jadi yang di Australia itu 1001 bisa masuk Mbak, dan yang daftar ribuan. Tahu nggak? Terima kasih VN. Yang jadi calonnya itu punya villa, punya rumah mewah. Kalian adol omah, gadekne omah, adol sawah, adol sapi. Iya kan? Apa yang kalian punya? Aduh, kok malah oke saweran tuh saya, Pak D manja. Pindah ke tok-tok. Iya, kalau saya banyak saweran ya malah ini. Aduh, dikei Coca-Cola. Kok malah oke saweran saya malah? Ini berkah Ramadan ya. Halo, selamat siang. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak mau tanya, bisa bicara dengan Miss Yuni? Bisa enggak? Saya